Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Situ Cigangsa, Purwakarta kering kerontang akibat musim kemarau. 370 hektar lahan pertanian warga di Kecamatan Campaka terbengkalai tak bisa ditanami. Sungguh keji, seorang kakek di Kabupaten Bandung Barat memperkosa penyandang disabilitas hingga hamil dan melahirkan anak. 3 perampok spesialis nasabah bank atau yang membawa uang dengan modus pecah kaca mobil ditembak polisi Polres Sukabumi. Kasus tindak kekerasan seksual menimpa 2 penyandang disabilitas hingga korban melahirkan. Pelaku ruda paksa ini merupakan seorang kakek sekaligus paman dari salah satu korban penyandang disabilitas yang dilakukan sebanyak 4 kali di rumah dan kebun. Entah apa yang ada di dalam benak kakek AR ini hingga tega meruda paksa R, warga asal Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Akibat tindakan bejat kakek berusia 62 tahun ini, korban sampai berbadan 2 alias hamil hingga akhirnya melahirkan pada akhir Juni 2024 lalu. Kasus ini terbongkar saat keluarga menaruh curiga dengan kondisi tubuh korban yang berbadan 2. Bahkan tak lama kemudian, pada akhir Juni 2024, korban melahirkan jabang bayi dari hasil ruda paksa sang pelaku. Setelah menjalani visum, keluarga korban akhirnya mendapat keterangan jika AR yang meruda paksa dan akhirnya dilaporkan ke penyidik Satreskrim Polres Cimahi. Pelaku mengakui perbuatan bejatnya sejak 2023. Pelaku juga memanfaatkan keterbatasan korban yang merupakan penyandang disabilitas berusia 23 tahun. Pelaku tega memperkosa keponakannya tersebut sebanyak 4 kali, masing-masing dilakukan di dalam kamar rumah dan kebun. Bahwa korban itu terlihat berbadan 2, ya. Begitu ditanyai oleh keluarga korban, ya. Jadi kebetulan korban ini karena dia penyandang disabilitas, jadi mohon maaf, pikirannya terlihat seperti anak yang baru berumur 3 tahun. Nah, begitu ditanya oleh keluarga korban, yang bersangkutan hanya menyampaikan takut dalam bahasa Sunda, ya. Dia mengatakan cieun. Ya. Kemudian terus didekati oleh keluarga korban, akhirnya keluarga korban mencoba mengecek ke rumah sakit dan ternyata memang betul korban sedang berbadan 2. R ternyata merupakan korban yang kedua diperkosa oleh AR. Korban pertama juga merupakan penyandang disabilitas hingga akhirnya dinikahi secara siri. Kasus ini pun menyita perhatian Komisi Penyandang Disabilitas dan meminta pelaku agar dihukum berat. Terlebih yang menjadi korbannya adalah penyandang disabilitas. Ini tentu saja menjadi sebuah hal yang paling mengerikan. Karena bagaimanapun Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, penyandang disabilitas merupakan warga negara yang sangat rentan. Sehingga sangat disayangkan oleh kita atau mungkin oleh kita semua ketika kedisabilitasannya dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi, apalagi untuk melakukan kekerasan seksual. Terhadap pelaku, polisi menjerat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 16 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Seorang asisten rumah tangga pria tega mencabuli 2 orang bocah di bawah umur di kawasan Kopo, Kota Bandung. Perbuatan bejat pelaku terungkap setelah salah seorang anak melaporkannya kepada orang tua. Burung aku atuh non salah ngaku. AF, asisten rumah tangga yang diduga melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur di wilayah Kopo, Kota Bandung. Terduga pelaku ini dihakimi warga setelah ada pengakuan dari salah satu korban yang mengadu kepada orang tuanya. Terduga tersangka AF berbuat cabul kepada 2 orang bocah berusia 11 dan 7 tahun. Perbuatan bejat pelaku terungkap setelah salah seorang anak melaporkan perbuatan AF kepada orang tuanya. Oh, dari anaknya bercerita ke orang tuanya bahwa yang bersangkutan
menerima perlakuan yaitu berupa dipeluk, kemudian dipegang kemaluannya, serta digesekkan kemaluannya terlapor itu kepada korban. Atas perbuatannya, ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah menanti pelaku. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Burung aku atunon salah aku. 3 perampok spesialis nasabah bank atau yang membawa uang dengan modus pecah kaca mobil ditembak polisi Polres Sukabumi. Polisi tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas karena para perampok nekat beraksi di siang bolong. Kawanan ini merampok dengan modus pecah kaca mobil yang terjadi 2 pekan lalu di kantor Puldamri, Jalan RA Sanusi, Kota Sukabumi. Mereka sudah mempelajari situasi selama sebulan sebelum merampok. Pada Selasa petang, 3 dari 10 perampok berjalan dengan tertatih-tatih karena mereka ditembak polisi. Saat dilakukan penangkapan di Serang, 3 pelaku berusaha kabur sehingga polisi melakukan tembakan terarah mengenai kaki perampok. 7 perampok lain masuk dalam daftar pencarian orang. Kasus ini bermula dari laporan Supervisor SPBU Cibolang yang menjadi korban saat akan melakukan penyetoran uang hasil penjualan BBM ke bank di Jalan KH Ahmad Sanusi. Akibatnya uang sebesar 500 juta rupiah hilang di bawah perampok. Kasus kedua, korban kehilangan uang 220 juta rupiah. Dan pada kasus ketiga, korban kehilangan uang 11 juta rupiah. Pada saat berkumpul untuk melakukan aksinya di wilayah Serang, Banten yang dibantu oleh salah seorang yang bernama Saudara RH, pada saat penangkapan ketiga pelaku melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri. Kemudian dilakukan tindakan tegas terukur. Ketiga pelaku merupakan residivis Polda Metro Jaya dan Polres Tangerang dan Lampung. Selain di wilayah Sukabumi, mereka juga beraksi di Bogor dan Cianjur dengan total kerugian mencapai 1,5 miliar rupiah. Para perampok dikenakan pasal berlapis dengan ancaman pidana 12 tahun penjara. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. Berboncengan 3 menggunakan sepeda motor dari Tasikmalaya. 3 orang pria nekat mencuri angkot yang terparkir di sebuah rumah makan di Sumedang. Berbekal rekaman kamera pengawas, polisi meringkus ketiga pelaku. Tiru motor. 3 orang pria ini terekam kamera pengawasan mencuri sebuah angkot yang terparkir di sebuah rumah makan kawasan Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Mereka berbagi tugas, 2 orang mengawasi situasi, sementara 1 orang lainnya mengeksekusi masuk ke dalam mobil angkot. Para pelaku akhirnya membawa kabur angkot yang sedang ditinggal pemiliknya makan 15 Agustus lalu. Berbekal rekaman kamera pengawas, unit Ranmor Polres Sumedang meringkus ketiga tersangka dan menyita barang bukti mobil angkot yang dicuri. Kemudian atas dasar laporan polisi, kami melakukan penyelidikan, kemudian mengolah TKP, memeriksa CCTV yang ada sehingga bisa berhasil mengungkap 3 pelaku ini di wilayah hukum Tasikmalaya. Komplotan ini diduga merupakan spesialis pencurian mobil lantaran mengetahui cara menyalakan mobil tanpa kunci. Apalagi 2 orang pelaku merupakan buronan Polres Tasikmalaya dalam kasus pencurian kendaraan bermotor. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. 10 orang pelaku pencurian sepeda motor di berbagai titik kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat diringkus polisi. Sebagian besar maling ini berkomplot atau lebih dari 1 orang saat mencuri dengan sasaran sepeda motor yang terparkir tanpa pengawasan pemiliknya. Komplotan maling sepeda motor menyasar di wilayah kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Dalam sepekan terakhir, pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Cimahi ini memang cukup meresahkan. Sebagian besar maling ini berkomplot atau lebih dari 1 orang saat mencuri dengan sasaran sepeda motor yang terparkir tanpa pengawasan pemiliknya. Para pelaku ini membawa kabur sepeda motor korban dengan cara merusak kunci stang. Dari hasil penyelidikan, polisi menciduk lebih dari 10 pelaku dari komplotan berbeda. Dengan barang bukti 11 sepeda motor curian di wilayah Cililin, kemudian Cipatat, Parmindo, dan Marga Asih dan kota Cimahi. Sebagian besar para pelaku ini merupakan residivis sekaligus jaringan sindikat pencurian sepeda motor di wilayah Bandung Raya.
mengamankan 10 orang pelaku. Ya. Dari 10 orang pelaku ini berhasil diungkap oleh Polres 2 orang, kemudian dari Polsek Cililin 3 orang, kemudian Polsek Cimahi Selatan 2 orang, kemudian Polsek Marga Asih 2 orang, dan Polsek Cipatat 1 orang. Dari pengungkapan 10 tersangka ini berhasil kita amankan 11 unit kendaraan bermotor berbagai merek ya. Para tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan minimal 5 tahun penjara. Masyarakat yang merasa kehilangan sepeda motor bisa datang ke Mapolres Cimahi untuk mengambil sepeda motor dengan melengkapi dokumen kendaraan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Pelaku curanmor di Kota Tasikmalaya yang sudah bolak-balik masuk penjara akhirnya diringkus polisi. Bersama rekannya, pelaku membawa kabur 10 sepeda motor milik korbannya. Dua tersangka pencurian sepeda motor digelandang jajaran Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota. Salah satu pelaku, Elan Agustian, merupakan residivis yang sudah 2 kali keluar masuk penjara. Bahkan saat akan dilakukan penangkapan, justru pelaku mencoba kabur sehingga ditembak kakinya oleh polisi. Korban saat itu kehilangan motornya waktu sedang berbelanja di toko. Sempat dikejar namun pelaku keburu kabur. Setelah motor korban dibawa kabur, kemudian motor dijual ke daerah Salopa. Di sana sudah ada penampung hasil curian. Motor diparkir di depan toko, ditinggal ke dalam. Pas mau pulang, si motor ternyata sedang dibawa, sempat ditarik ya, ditarikan gak ketahan, jadi langsung dibawa. Ironisnya, pelaku baru keluar dari Hotel Prodio Juni lalu. Bersama rekannya, pelaku mencuri di 11 lokasi. Polisi pun telah menyita 10 sepeda motor milik korban. Kemudian si motor tersebut dijual oleh kedua pelaku tersebut ke salah satu penadah yang ada di daerah Salopa. Adapun barang bukti yang kami amankan untuk sementara yaitu 10 unit sepeda motor. Sementara penadah hasil curian masih dalam proses penyelidikan. Para pelaku dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Seorang pria pelaku penipuan penjualan rumah di Kota Cimahi diringkus polisi. Belasan korban yang dijanjikan hunian murah dengan uang muka terjangkau. Tapi uang para korban yang hampir mencapai 1 miliar rupiah malah dibawa kabur tersangka. 2 tahun buron, polisi akhirnya menangkap seorang pria di Kota Cimahi. Pelaku ditangkap karena menipu belasan korban dengan modus menjual hunian rumah dengan uang muka terjangkau. Tapi setelah para korban menyerahkan uang, rumah yang dijanjikan tak kunjung dibangun. Uang korban yang mencapai hampir 1 miliar rupiah malah dibawa kabur tersangka. Kasus penipuan tersebut terungkap setelah korban melapor ke polisi. Ini itu menawar-nawarkan lewat brosur ya, terkait dengan perumahan. Jadi begitu sudah dibayarkan di DP ya, ternyata rumah yang dijanjikan sampai dengan saat ini tidak selesai-selesai, bahkan tidak diberikan.